Ya, selamat malam teman-teman semua. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Terdengar. Slide-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita bertemu di mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Ya. Nah, sesi 1 ini tentang pengenalan statistika. Nah, dosen koordinator statistika itu adalah Pak Sahid, ya, Abdullah SSI Mkom, sedangkan saya sebagai dosen tutor yaitu Dwi Wulandari Sari Eskom Mkom. Jadi dosen koordinator itu biasanya adalah dosen eh, tetapnya di Unsia, sedangkan dosen tutor itu adalah dosen yang boleh diambil dari ada dosen tetap dari Unsia dan dosen di luar Unsia, yang artinya dosen tetapnya tidak di Unsia gitu. Seperti saya dosen home base, dosen tetapnya di Universitas Mercu Buana, ya, Mercu Buana yang di Jakarta. Mercu Buana kan ada 2 di Jakarta sama di Jogja. Saya yang di Jakarta. Seperti itu. Jadi pekerjaan saya memang sebagai dosen, selain mengajar di Unsia, saya mengajar di Mercu Buana, kemudian mengajar di Universitas Terbuka, seperti itu. Ya. Kemudian itu aja ya pengenalan dari saya. Posisi saya ada di Jakarta. Mungkin teman-teman ada yang di luar Jakarta. Ya, ada yang di luar Jakarta. Mungkin bisa biasanya ini jam 9 ya, jam 9 atau lebih dari jam 9. Ya, untuk mempersingkat waktu kita mulai aja ya teman-teman ya. Untuk pengenalan statistika, apa itu statistika? Sudah kerubah slide-nya? Sudah, Bu. Sudah. Jadi statistika ini adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel ya atau diagram dan atau diagram ya. Bisa tabel sama diagram atau tabel doang atau diagram doang yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Ya, jadi cara menggambarkan suatu masalah dia pakai tabel atau pakai diagram. Contohnya apa? Statistik penduduk. Ini biasanya kumpulan angka-angka yang berkaitan dengan masalah penduduk. Kemudian ada statistik ekonomi, dia kumpulan angka-angka yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Statistik perencanaan manajemen biasanya kumpulan angka-angka yang berkaitan dengan masalah perencanaan dan manajemen, seperti manajemen proyek. Ya, kalau teman-teman sudah pernah ngambil mata kuliah Menpro, biasanya manajemen proyek. Nah, itu salah satu penerapan statistika dalam bentuk tabel-tabel gitu atau enggak dalam bentuk diagram ya, dan lain sebagainya. Kemudian statistik ini disebut juga adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik atau cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan data untuk disajikan secara lengkap dalam bentuk yang mudah dipahami pengguna. Gitu. Ya, jadi dia ada metodenya, ada tekniknya, ya, kemudian gimana cara mengumpulkannya, kemudian mengolahnya, kemudian kita analisis, kemudian nanti diinterpretasikan, ya kan, disajikan dalam bentuk tabel atau daftar sehingga mudah dipahami sama penggunanya. Nah, ini teman-teman lihat ada beberapa apa sih namanya flowchart yang biasa digunakan untuk tes statistik. Jadi statistik itu bisa diuji dengan beberapa metode gitu. Ya, dilihat dari tipe datanya itu ada apa namanya? Tipe data continuous, ada yang tipe data discrete atau categorical. Jadi data itu ada yang sifatnya continue, ada yang sifatnya categorical atau discrete gitu. Ya, categorical tuh misalnya gini, apa eh, satu itu misalkan tidak paham, 2 itu kurang paham, gitu kan, 3 itu sangat paham. Nah, modelnya gitu. Jadi itu masuk ke categorical. Nah, itu biasanya diuji dengan chi-square, ya. Tesnya nanti bisa diuji dengan chi-square test, ya, dengan 1 atau 2 sampel. Nah, yang disebut sampel nanti kita bahas. Ya, kemudian kalau misalkan yang tipe data yang continuous itu ada yang sifatnya relationship, ada yang difference. Kalau yang teman-teman pakai relationship, ini biasanya ada yang pakai analisis regresi, ada yang pakai analisis korelasi.
gitu. Ntar regresi di pertemuan keberapa kita bahas. Nah, untuk analisis korelasi itu ada dua tipenya. Ada yang parametik sama non-parametik. Kalau parametik bisa pakai Parsons R, kalau non-parametik itu bisa mencari Spearman rank correlation gitu. Ya, sedangkan untuk difference between ini yang difference ini bisa tesnya ya dengan menggunakan fMathText, Brown and Simte test, kemudian Berkeley test gitu. Kemudian dari difference ini bisa dicari rata-rata ya. Nah, kalau udah dicari rata-ratanya, dia masuk ke apa namanya? Ke bagian yang dua grup atau lebih dari dua grup pengelompokannya ya. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan dia kedua grup bisa pakai ada parametik sama non parametik. Kalau yang parametik bisa pakai student and pet test atau parrot test, ada juga yang pakai Mann-Whitney U ya, Whitney U atau dengan Wilcoxon rank sum test gitu. Sedangkan lebih dari dua grup dia masuknya ke parametik aja ya. Sorry, kalau misalkan yang dua grup bisa parametik non parametik, tapi kalau misalkan yang parametik bisa diuji pakai ANOVA, kalau yang non parametik bisa pakai Kruskal-Walsh test seperti itu. Nah, biasanya kalau di tugas akhir tuh biasanya pakai ANOVA gitu. Tapi kemarin waktu mahasiswa bimbingan saya itu dia juga pernah pakai yang analisis regresi ada, kemudian dia pakai yang mana tadi itu? Ya, nih Mann-Whitney U. Nah, yang seperti itu ya. Atau enggak teman-teman mau bikin TA tapi komparasi dari beberapa metode gitu. Misalkan sama-sama parametik gitu kan. Yang satu ANOVA, yang satu pakai student unpaired test misalkan seperti itu ya. Modelnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri apa di pertemuan selanjutnya gitu. Ya, kalau nggak salah rata-rata tuh pada pakai ANOVA ngetes untuk yang more than two group. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk apa sih kita belajar statistik? Nah, untuk mahasiswa ini diperlukan terutama ketika mahasiswa harus mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk membuat tugas akhir gitu. Jadi kalau teman-teman ngambil TA-nya tentang statistik, nanti cara pengumpulan tugasnya seperti apa, mengolahnya harus bagaimana, cara menganalisisnya pakai metode apa, menginterpretasikannya caranya seperti apa, nah kayak gitu ya. Nah, ini sebagai suatu ilmu, kedudukan statistik merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika terapan. Kalau teman-teman mengulang lagi pelajaran, entah itu SD, SMP, SMA, sebenarnya kita belajar statistik. Ya, kalau sekarang tuh turunnya di SD. Jadi mencari mean gitu kan, mean rata-rata, terus modus sama modulus gitu. Masih ingat nggak? Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam lingkup statistika gitu. Jadi masuk ke dalam kelompok matematika yang namanya pengumpulan data gitu. Masuk ke dalam pengumpulan data, tapi itu udah di apa namanya? Udah diajarkan di sekolah-sekolah gitu. Malah turun dulu waktu itu saya belajarnya statistik itu di SMP kalau nggak salah SMP. Tapi sekarang udah turun ke anak SD. Jadi anak kelas 5 atau enggak kelas 4 itu sudah belajar statistika. Udah mengenal mencari mean, modus, modulus. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena masuk ke dalam ilmu matematika terapan. Nanti ketika SMP mereka ketemu lagi tuh sama statistika. Cuma lebih diperdalam. Gitu. Nanti pas SMA mereka ketemu lagi tuh di statistika. Tapi biasanya ini statistika ketemu lagi tuh di kelas 1 SMP sama kelas 1 SMA. Seperti itu. Ya. Nah, ilmu statistika ini digunakan untuk memprediksi. Ya, biasanya dipakai untuk memprediksi, menganalisis perilaku konsumen, mengolah data dari website dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa pengertian data. Di dalam statistik dikenal beberapa jenis data, ya. Data dapat berupa angka, dapat pula bukan angka. Kalau data berupa angka disebut data kuantitatif, data yang bukan angka biasanya disebut data kualitatif, gitu. Nah,
apa sih namanya? Yang data yang bukan yang data angka nanti teman-teman pas lagi TA, pasti ya pas lagi TA nanti bimbingan biasanya akan ditanya gitu kan, data Anda itu atau penelitian Anda itu masuknya ke penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif gitu kalau memang ngambilnya statistika. Maksudnya ada hubungannya sama data gitu ya. Berdasarkan nilainya dikenal ada dua jenis data kuantitatif yaitu data diskrit yang diperoleh dari hasil perhitungan dan data kontinu yang diperoleh dari hasil pengukuran. Kalau data diskrit diperoleh dari hasil perhitungan ya, gitu. Nah, sedangkan data kontinu diperoleh dari hasil pengukuran. Jadi kalau kontinu diperoleh dari hasil pengukuran tuh modelnya ini. Hmm, tinggi badan. Nah, modelnya seperti itu. Ya, mengukur tinggi badan, ukuran sepatu. Nah, seperti itu. Kalau yang data diskrit diperoleh dari hasil perhitungan, ya mungkin perhitungan A ditambah B, misalkan seperti itu ya, jadinya C. Nah, seperti itu. Atau enggak yang diperoleh dari hasil perhitungan, teman-teman gini, berapa jumlah siswa yang dapat nilai 8. Nah, modelnya seperti itu. Ya. Jika ada yang ditanyakan, tunggu selesai semua slide. Enggak mesti. Jika ada yang mau ditanyakan, monggo silakan disela. Boleh. Ada yang mau bertanya? Oke, izin Bu ya. Ya, Iya Bu, saya Evandri Bu. Bu, kalau untuk data yang bukan angka itu contohnya kayak gimana Bu ya? misalkan kayak gini, A, gitu loh Pak. Yang bukan angka, biasanya kan bobot nilai mahasiswa kan ada yang A, B, C gitu loh. Oh ya, ya. Oke, Modelnya baik seperti baik. itu. Ya, data yang bukan angka. Nah, ini kan kalau kuantitatif, kuantitatif ya. Nah, data kontinu yang tadi dari hasil pengukuran tuh. Misalkan tinggi badan, ukuran sepatu itu kan pengukuran. Tapi kalau yang dari hasil perhitungan misalkan ada berapa dikasih sejumlah data, kita disuruh ngitung nih berapa jumlah anak yang dapat nilai 80. Nah, seperti itu. Itu masuknya ke data kuantitatif yang tapi data diskrit gitu. Jadi bisa ngitung tuh kita. Nah, modelnya seperti itu. Oke, baik, Nah, makasih Bu. menurut sumbernya, data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data intern, data yang bersumber dari suatu instansi atau lembaga, dan data ekstern, data yang diperoleh dari luar. Ini sumber data ini tergantung nanti teman-teman itu kalau misalkan tugas akhir eh, ngambilnya datanya, apa teman-teman itu memang kerja di situ atau teman-teman memang nggak kerja di situ, seperti apa sih namanya, ngelihat posisinya seperti itu. Kalau teman-teman kerja di situ, kemudian kan apa namanya, kemudian teman-teman kerjanya di situ, kemudian teman-teman ngambil datanya dari lembaga atau tempat teman-teman bekerja, berarti masuknya ke data intern gitu. Tapi kalau misalkan data ekstern ini data yang diperoleh dari luar instansi. Nah, misalkan teman-teman itu memang ada di suatu perusahaan atau di lembaga, tapi stakeholdernya ada di luar, gitu kan. Misalkan teman-teman kerja di kelurahan, gitu kan. Nah, teman-teman butuh data dari penduduk, misal yang lagi misalkan mengurus tentang akta kelahiran. Nah, itu kan berarti datanya adalah butuh data penduduk gitu kan. Berarti itu masuk ke data ekstern. Tapi kalau misalkan teman-teman selain data kependudukan, kan misalkan kalau ada orang mendaftarkan akte kelahiran, berarti ada petugasnya dong yang mendata. Nah, siapa sih yang mendata eh, pendaftaran kelahiran, misalkan pengurusan akte kelahiran hari ini gitu, petugasnya namanya siapa? Berarti sebenarnya itu kan data intern. Petugasnya itu adalah informasi atau eh, informasi untuk data intern, sedangkan penduduk itu masuknya ke data ekstern gitu. Nah, data ekstern ini dibagi menjadi dua, data primer sama data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan dari orang yang berkepentingan dengan data tersebut, sedangkan data sekunder, data yang tidak langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data. Jadi kalau misalkan data primer, teman-teman bisa langsung
istilahnya bisa langsung wawancara dengan orang tersebut. Bisa langsung minta data sama orang tersebut. Tapi kalau misalkan data sekunder, teman-teman itu ngambil data yang ada di dalam instansi atau perusahaan, tapi bukan teman-teman yang apa? Bukan teman-teman yang minta langsung gitu loh, bukan teman-teman yang wawancara orangnya secara langsung. Itu masuknya ke data sekunder gitu. Atau enggak data-data yang teman-teman ambil dari website sumber data kayak Kaggle ya, kayak kaggle.com, tahu kan ya? Tahu nggak teman-teman? Kata data itu kan suka ada tuh. Jadi sumber-sumber data, kata data, kemudian kaggle.com itu kan semua data yang disajikan di open aja datanya gitu loh sama orang yang sudah mengumpulkan. Nah, kalau kita ngambil data tersebut terus kita pakai, nah itu masuknya ke data sekunder. sudah Ta- tidak masuk. Tapi kalau misalkan data primer, itu datanya kita sendiri yang cari. Misal kita mau cari nih data tentang apa namanya, data tekanan darah di RT atau RW sekitar gitu kan. Kita sendiri nih yang melakukan tensi pakai alat tensi, dikumpulin data tensinya. Jadi satu-satu tuh orang kita tensi, terus kita catat itu masuknya ke data primer. Kenapa? Karena kita sendiri yang apa namanya, mencari data tersebut gitu. Jadi berhubungan sama stakeholdernya secara langsung. Tapi kalau misalkan bukan kita yang mengumpulkan data, tapi kita tinggal pakai, itu masuknya data sekunder. Seperti itu. Ya, kemudian statistika ini dibedakan berdasarkan jenisnya, ada statistika deskriptif dan statistika inferensia. Statistik deskriptif ini statistik yang berkaitan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data. Nah, statistik deskriptif mengacu pada bagaimana menata, menyajikan, dan menganalisis data yang dapat dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata hitung, ya, mean, ya, median, modus, kemudian menghitung standar deviasi, atau menggunakan cara lain, misalkan dengan tabel distribusi frekuensi, diagram, atau grafik, gitu. Ini teman-teman, median, modus, sama mean. Ya, ini kan sebenarnya pengulangan ya, standar deviasi juga sebenarnya pengulangan nih dari pelajaran teman-teman waktu SMP atau enggak SMA. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Nah, statistik inferensia adalah statistik yang berkaitan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik dari populasi. Nah, ini sepertinya nanti ke depannya kita belajar nih. Jadi ngambil sampel, kemudian penarikan kesimpulan dalam bentuk hipotesa, hipotesis gitu. Nanti teman-teman harus membuktikan hipotesis yang ada seperti itu. Ya, dengan demikian dalam statistik inferensia, data yang diperoleh dilakukan generalisasi dari hal yang sifatnya khusus menjadi hal yang sifatnya luas. Jadi statistik inferensia itu ada populasi, tapi kita mau menguji sesuatu. Jadi kalau apa ya, kayak quick count. Nah, kayak modelnya kayak quick count. Jadi ngambil sampel dari keseluruhan populasi, tapi sampelnya itu boleh acak atau sampelnya itu acak yang pasti ya, yang pasti itu acak. Atau teman-teman menentukan sendiri nih sampelnya mau ngambil di wilayah yang mana, modelnya seperti itu. Jadi dia pakai sampel gitu. Kan nggak mungkin ya menghitung cepat nih kayak kemarin kayak quick count itu menghitung cepat tapi langsung 285 penduduk, 285 juta penduduk di Indonesia kan nggak mungkin gitu kan. Jadi dia ngambil sampel gitu. Nah, sampel-sampel yang diambil itu harus bisa mewakili populasi yang ada gitu. Itu masuknya ke statistika inferensia. Nah, ini bisa teman-teman pakai untuk di TA. Jadi teman-teman misalkan datanya tuh banyak sekali gitu kan. Tapi teman-teman bisa pakai hitungan statistika untuk mengukur kira-kira sampel yang diambil tuh jumlahnya berapa. Gitu. Jadi ada perhitungan untuk ngitung sampelnya dengan populasi yang ada. Itu ada rumusnya. Jadi nggak semuanya teman-teman ambil berdasarkan perhitungan sampel, maka sejumlah sampel itu aja yang diambil. Nah, gitu. Ya, jadi agak mempermudah. Kemudian ini populasi dan sampel. Nah ini, kalau populasi kan keseluruhan ya, sedangkan sampel itu bagian dari
populasi. Nah, populasi dan sampel itu masing-masing mempunyai karakteristik yang dapat diukur dan dihitung. Nah, modelnya seperti ini. Ya, parameter di sini maksudnya P-nya adalah rata-ratanya berapa, kemudian ini tanda standar deviasi, untuk proporsi itu P, kemudian koefisien korelasi ini bentuknya seperti ini, ya, sedangkan untuk nilai rata-rata ini X bar, ya, standar deviasi itu ada yang S, ada yang bentuknya seperti ini ya. Nah, modelnya seperti ini. Untuk yang statistik modelnya seperti ini, yang parameter bentuknya seperti ini. Kalau di statistik, ya, standar deviasi itu S, ya, kemudian di statistik korelasi, koefisien korelasi itu bentuk simbolnya adalah R. Jadi agak beda antara sampel sama populasi, ya, antara parameter sama statistik gitu. Jadi kalau misalkan parameter parameter berarti masuknya ke populasi gitu. Ya, silakan, ada yang mau bertanya? Ya, aku mau tanya, itu bedanya antara parameter mean sama statistik nilai rata-rata bedanya apa ya? Apa Nanti dia di emang sama soal. aja namanya? Enggak, nanti Oh, di soal ada gitu. oh di Di soal. soal Oke. nanti di soal ada. Tapi enggak hari ini ya. Di di materi-materi berikutnya. Nanti teman-teman mulai ngitung tuh dari populasi. Jadi simbol-simbol ini tuh keluar di dalam bentuk soal. Gitu. Nanti teman-teman akan paham gitu. Ini sebenarnya soal ini populasi apa sampel gitu. Jadi cara pe, pengenalan soalnya dari simbol-simbol ini gitu. Ya. Kalau dari tanya begini agak susah gitu kan, karena nanti teman-teman akan ketemu soal suruh nyari sampel dari populasi yang ada atau enggak dari sampel yang ada diminta untuk menghitung apa. Nah, seperti itu. Jadi kayaknya harus dihafal ini bedanya populasi sama sampel simbolnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini untuk populasi dibedakan menjadi dua jenis, populasi orang sama populasi data. Kalau populasi orang atau individu, ini keseluruhan orang atau individu yang menjadi objek perhatian. Jadi modelnya memang ada yang seperti itu. Ya, nah sedangkan populasi data adalah populasi yang terdiri atas keseluruhan karakteristik yang menjadi objek perhatian. Ya, nah orang sama data, mungkin data objeknya ini mungkin aslinya memang data ya, tapi kalau orang itu biasanya objeknya orang. Jadi belum dapat data, jadi orangnya itu yang dijadikan objek perhatian. Misalkan kita mau mengambil data hipertensi dari penduduk RW 05 misalkan seperti itu. Berarti yang jadi objeknya, yang jadi populasinya kan orang gitu, karena kita nggak punya datanya, belum punya datanya. Kalau populasi data mungkin datanya memang sudah ada gitu ya. Jadi datanya memang sudah tersedia. Jadi yang jadi objek perhatiannya itu adalah datanya gitu. Nah, sampel juga sama ya, sampel orang sama sampel data. Nah, ini meskipun populasi merupakan gambaran yang ideal, tetapi sangat jarang penelitian dilakukan memakai populasi. Rata-rata pakai sampel gitu. Karena mungkin populasinya banyak sampai 5.000 gitu. Nggak mungkin kan teman-teman ya bikin perhitungan tapi pakai data yang 5.000 kan nggak mungkin. Pasti dia harus ditarik sampelnya gitu loh untuk mempermudah, yang artinya dengan perhitungan rumus sampel itu cukup mewakili gitu. Nah, pada umumnya yang dipakai adalah sampel. Ada beberapa alasan mengapa penelitian menggunakan sampel. Waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan data lebih singkat kalau teman-teman pakai data primer gitu kan. Ya, jadi kan kalau datanya banyak berarti waktunya apa sih namanya? Objeknya banyak, berarti kan waktu yang diperlukan untuk ngumpulin datanya kan nggak singkat gitu, ya. Kemudian kalau pakai sampel kan biasanya waktu yang diperlukan ngumpulin datanya kan jadi lebih singkat. Yang harusnya 5.000 misalkan diperkecil menjadi 50 orang atau enggak 500 orang. Nah, seperti itu. Biayanya lebih murah pasti gitu kan. Kemudian data yang diperoleh justru lebih akurat. Kalau
menganalisa data yang 5.000, kita sendiri udah mesin aja nih ya, mesin untuk olah data 5.000 aja kalau misalkan teman-teman di laptopnya itu banyak aplikasi, pasti jalannya lambat gitu ya. Nah, modelnya seperti itu. Kenapa? Karena dia memperhatikan akurasi datanya gitu kan. Nah, modelnya kalau kita pakai sampel yang nggak begitu banyak, otomatis kan kita bisa lebih teliti. Jadi datanya lebih akurat. Nah, dengan statistika inferensia dapat dilakukan generalisasi karena tadi statistik inferensia itu kan sifatnya pakai sampel. Nah, ini penyajian data, teman-teman bisa pakai tabel, bisa pakai grafik. Ada dua cara penyajian ya, berkaitan pada dasarnya sebelumnya dibuat grafik dulu baru bikin tabel. Ada yang kebalik, tabel dulu baru bikin grafik gitu. Nah, penyajian data berupa grafik biasanya lebih komunikatif ya. Teman-teman lebih mudah baca grafik daripada baca tabel. Nah, nanti di contohnya ada. Nah, ini dilihat dari waktu pengumpulannya ada dua, cross-section data, data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu, sedangkan data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Dengan data berkala dapat dibuat garis kecenderungan atau tren. Ya, nah biasanya data berkala, teman-teman tahu trading forex nggak sih? Atau enggak data apa ya? Kalau mainnya data ini yang apa? Saham ya, data saham. Kalau forex kan masuknya saham ya. Data yang punya tren biasanya cuaca. Nah, ya cuaca. Kalau sekarang kan cuaca nggak bisa diprediksi ya. Kalau dulu kan cuaca masih bisa diprediksi tuh. Musim kemarau tuh bulan apa sama bulan apa gitu kan. Tapi dia kan ada ciri-cirinya gitu kan. Musim hujan dari bulan apa sampai bulan apa. Itu ada trennya gitu loh, ada kecenderungannya. Misalkan dari panas lama-lama mendung, kemudian hujan gitu kan. Ada satu hari di mana panas, tiba-tiba sorenya mendung. Terus besokannya mendungnya dari pagi seharian tapi nggak hujan. Besokannya tuh hujan. Jadi modelnya begitu. Ya, datanya dikumpulkan dari waktu ke waktu, cuman dia sifatnya tren gitu, kayak saham gitu kan. Ketika dia naik, ketika dia naik terus gitu kan, walaupun ada turunnya, tapi grafiknya kelihatan tuh, dia trennya itu lagi naik. Kalau lagi turun, walaupun ada naiknya sedikit, tapi kalau dilihat secara garis besar, trennya sebenarnya turun. Nah, itu yang disebut data berkala. Nah, kalau misalkan data cross-section data dikumpulkan pada suatu waktu tertentu aja. Misal mau cari data yang tadi tuh hipertensi, itu kan sewaktu-waktu aja, ya kan? Bukan menunjukkan tren. Hipertensi bisa nggak sih menunjukkan tren? Enggak. Gitu, karena mengumpulkannya sewaktu-waktu aja. Nah, ini cara pengumpulan data. Teman-teman bisa melakukan interview, ya, atau tatap muka langsung. Ada yang dua jenis, structure interview dan unstructured interview. Ya, nah ini kalau yang structure interview sama unstructured interview teman-teman bisa baca di mana? Ini lebih kepada pertanyaannya ya. Jadi kalau structure interview teman-teman tuh urut bertanyanya tuh urut, jadi nggak kemana-mana. Tapi kalau wawancara yang tidak terstruktur, jadi pertanyaan satu menimbulkan pertanyaan berikutnya gitu kan. Walaupun di bawahnya ada pertanyaan kedua gitu. Jadi continue gitu loh. Bukannya continue ya, pertanyaan yang pertama bisa menimbulkan beberapa pertanyaan di luar pertanyaan yang teman-teman susun. Misalkan teman-teman sudah nyusun 5, tapi pertanyaan satu tuh bisa diperluas gitu, bisa diperlebar sendiri. Itu masuknya ke wawancara unstructured interview. Tapi kalau wawancara terstruktur, kalau teman-teman udah nyiapin 5 pertanyaan, maka cuma 5 itu doang yang teman-teman tanya gitu. Jadi nggak satu pertanyaan itu sama teman-teman nggak diperlebar kemana-mana gitu. Karena udah nggak bisa diperlebar istilahnya seperti itu. Udah nggak bisa ditanya-tanya ke dibuat pertanyaan yang lain gitu.
Ya, itu namanya wawancara. Nah, untuk wawancara pengumpulan data, teman-teman bisa mengumpulkan untuk data primer. Ya, wawancara data primer. Nah, ini pertanyaannya harus sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Ya kan, harus jelas. Teman-teman tuh masalahnya apa, tujuan penelitiannya tuh apa dari proses pengumpulan data. Jelas dan tidak meragukan. Ya, pertanyaannya tuh nggak boleh, apa ya, pokoknya jelas sama tidak meragukan, artinya tegas gitu ya. Tidak menggiring pada jawaban tertentu. Jadi kalau bikin pertanyaan, diusahakan jawabannya jangan sampai eh, kemana-mana gitu. Tidak menggiring pada jawaban tertentu. Jadi artinya tidak spesifik, tapi tidak mengarah ke jawaban yang lain gitu. Sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman orang yang diwawancarai. Sudah pasti ya, jangan bertanya di luar pengetahuan orang tersebut gitu. Pertanyaan tidak boleh yang sifatnya pribadi gitu. Kalau teman-teman perhatiin, ini ada di pelajaran bahasa Indonesia waktu teman-teman di sekolah yang apa 9 tahun atau enggak 12 tahun nih tentang wawancara gitu. Nah, kelebihan dari wawancara bisa diperoleh langsung, jadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kekurangannya tidak dapat dilakukan untuk skala besar. Kenapa? Karena banyak. Kalau yang diwawancarai banyak, habisin waktu kan gitu ya. Dan sulit memperoleh keterangan yang sifatnya pribadi. Ya, terus ini nggak boleh ya bersifat pribadi ya. Tapi mungkin ada, kan tadi ya, yang sifatnya unstructured, yang tidak terstruktur. Nah, itu mungkin diperbolehkan yang sifatnya agak pribadi. Tapi kalau yang structure, itu diusahakan tidak boleh yang sifatnya pribadi. Jadi lurus gitu loh. Ya, nah modelnya seperti itu. Biasanya kelebihan wawancara itu karena yang diwawancarain sedikit, jadi kesalahannya nggak begitu besar. Gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa pakai kuesioner atau angket ya dengan cara mengumpulkan data dengan mengirimkan atau menggunakan kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan. Teman-teman susun tuh 10 ke 15 pertanyaan tapi dalam bentuk kuesioner kemudian disebar gitu. Nah, kelebihannya dapat dilakukan dalam skala besar, biayanya lebih murah dan dapat memperoleh jawaban yang sifatnya pribadi. Jadi teman-teman tuh bisa mendetailkan pertanyaan tersebut di dalam kuesioner gitu. Nah, ini boleh kalau teman-teman nyebar, berarti kan siapa aja boleh ngisi gitu kan. Kalau teman-teman nyebar ke 100 200 orang, nggak masalah. Biayanya lebih murah dalam artian kan nggak ngabisin waktu gitu. Kalau wawancara sampai 200 orang butuh berapa hari? Kan berarti butuh biaya makan gitu kan. Butuh transport dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, silakan yang mau kerja. Kelemahannya adalah jawaban bisa tidak akurat, bisa jadi tidak semua pertanyaan terjawab, bahkan tidak semua lembar jawaban dikembalikan. Gitu. Ada nggak modelnya yang seperti itu? Ada, udah disebar kuesioner, malah kertasnya dibuang. Kan ada yang seperti itu, ya kan? Atau nggak teman-teman bikin nih pakai Google Form, udah disebar, ya, disebar di grup yang isinya 100, belum tentu baliknya 100. Kadang-kadang yang isi cuma 20. Nah, seperti itu. Ya, atau enggak teman-teman dapat kembalian ya, istilahnya dapat angketnya balik lagi, tapi ngisi datanya asal-asalan misalkan seperti itu ada kan modelnya bisa bisa terjadi seperti itu kelemahannya kalau kuesioner teman-teman sebar 1000 belum tentu baliknya 1000 pasti baliknya lebih kecil dari itu gitu kejelekannya kuesioner atau angket ya begitu gitu ya. Nah, kemudian observasi atau pengamatan. Nah, ini caranya mengumpulkan data dengan mengamati objek penelitian atau kejadian baik berupa manusia, benda mati atau gejala alam. Jadi kalau ngamatin, jadi teman-teman tuh cuma ngamatin aja prosesnya gitu ya, tanpa bertanya gitu. Gimana sih cara apa namanya? Ya, silakan Pak Johar. Gimana sih apa sih namanya? Cara membuat akte kelahiran gitu kan?
tanpa teman-teman harus wawancara gitu. Teman-teman bisa lihat tuh prosesnya, diobservasi dulu yang datang tuh orangnya siapa aja, kemudian yang melayani siapa. Setelah mengisi form, ternyata form itu diapain gitu kan. Oh, dimasukin ke dalam aplikasi. Setelah di dalam aplikasi diapain? Misalkan dicetak. Kemudian dicetak harus tanda tangan ke apa namanya? Kelurahan ya kan. Kepala lurah. Dari kepala lurah nanti dikirim ke kecamatan. Nah, seperti itu. Tapi tanpa harus bertanya, cari cuman mengamati aja semua prosesnya. Kayak orang bikin kue gitu loh. Ya, kayak orang bikin kue. Ya, modelnya seperti itu. Jadi kita mengamati aja. Kalau ada orang bikin kue, kita ngamatin tuh. Ininya prosesnya apa aja gitu. Tanpa kita tahu tuh ukurannya. Itu namanya observasi atau pengamatan. Kelemahannya bisa terjadi kesalahan interpretasi terhadap kejadian yang diamati, ya kan? Nah, ini bisa aja terjadi gitu. Antara yang kita pikirkan, ya kan, itu berbeda sama kalau kita tanya gitu kan. Sebenarnya kan kita bisa tanya dari ngeprint ini ke kelurahan dulu, baru ke kecamatan kan pikiran kita kan gitu ya, misal gitu kan. Tapi benar nggak sih prosesnya? Beda kalau misalkan kita harus wawancara. Kalau misalkan Pak Camatnya nggak ada, kan ada kemungkinan seperti itu ya. Kalau seandainya Pak Camatnya nggak ada, apa yang terjadi? Nah, modelnya seperti itu. Oh, ternyata ada kemungkinan yang seperti itu, gitu di lapangan, gitu, ya. Nah, ini bisa aja terjadi kesalahan interpretasi. Itu namanya observasi atau pengamatan. Nah, kemudian ada tes dan skala objek. Nah, ini untuk memberikan tes kepada objek yang diteliti. Contohnya tes kecerdasan dan bakat, tes kepribadian, tes sikap, tes tentang nilai, tes prestasi belajar. Kemudian dia menggunakan, ini ada metode proyektif, yaitu cara pengumpulan data dengan mengamati atau menganalisis suatu objek melalui ekspresi luar dari objek tersebut dalam bentuk karya lukisan atau tulisan. Ini bisa juga. Metode ini dipakai untuk psikologi untuk mengetahui sikap, emosi, dan kepribadian seseorang. Ya. Nah, kelemahan dari metode ini adalah objek yang sama dapat disimpulkan berbeda oleh pengamatan yang berbeda. Ya, ini agak-agak ribet ya, teman-teman. Ini biasanya jarang dibahas yang sifatnya tes seperti ini. Kalau teman-teman misalkan teman-teman ngambil TA-nya tentang kecerdasan dan bakat, kepribadian, sikap, tentang nilai dan prestasi belajar, berarti teman-teman itu harus ketemu sama pakarnya, gitu loh. Harus ketemu sama pakarnya. Ya, jadi pakar psikologi. Nah, seperti itu. Kalau mau tes kecerdasan dan bakat, maka pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa ditulis untuk menyebarkan, ya, untuk mendapatkan data tentang tes kecerdasan dan bakat gitu. Jadi memang punya punya standar sendiri. Untuk tes kepribadian kan punya standar sendiri, ya kan? Tes sikap punya standar sendiri. Nah, ini biasanya berhubungan sama pakar gitu. Kalau nyari data hipertensi berhubungan sama pakar enggak, Bu? Berhubungan. Kita biasanya berhubungan sama dokter, gitu kan? Kemudian biasanya dari dokter atau ahli kesehatan biasanya nanti akan diberikan data-data apa saja yang harus dipenuhi untuk mengetahui apakah orang tersebut hipertensi atau tidak. Nah, seperti itu. Ya, baru dari data-data tersebut bisa kita buatkan pertanyaan, nanti baru disebar ke objeknya gitu, ke masyarakatnya seperti itu. Tapi semuanya itu baliknya ke pakar. Gitu kalau teman-teman misalkan mau mengumpulkan data yang berhubungan dengan dengan kesehatan misalkan seperti itu. Ya, biasanya hubungannya sama pakar. Nah, penyajian data ini dengan tabel ada 3 jenis ya, tabel 1 arah, 2 arah, atau 3 arah. Nah, ini model tabel 1 arah. Ya, jadi cuman tahun ya. Tahun ini 1980 banyak orang sekian gitu kan. Itu tabel 1 arah kan cuman ada 1 kategori.
Nah, tabel dua arah, nah modelnya seperti ini. Ya, ada dua komponen atau dua karakteristik, yaitu laki dan perempuan. Kemudian ada jumlahnya. Nah, seperti itu. Ya, kategorinya laki dan perempuan, kemudian ada jumlahnya. Kemudian tabel yang tiga arah modelnya seperti ini. Ya. Nah, ini ada tiga karakteristik atau lebih. Misalkan mencari jumlah total yang berdasarkan pendidikan. Nah, pendidikannya apa aja? Ini lebih dari 3 ya. SLTA, SMK, D3, sama sarjana baru di total. Jadi yang pendidikan ini adalah masuk ke kategorinya. Gitu. Nah, ini penyajian data, teman-teman bisa pakai line chart, bisa pakai bar chart, pie chart, piktogram ya. Kemudian bisa juga dengan kartogram. Nah, ini ya, yang grafik garis ya teman-teman biasa bikin ya pakai Excel. Ya, ini bisa dibikin pakai Excel, garis grafik batang. Ini grafik pie atau lingkaran gitu kan ya. Kemudian ini bentuknya piktogram. Ya, modelnya seperti ini, jadi ada frekuensinya. Kemudian ini yang kartogram, bentuknya peta, seperti itu. Nah, ini contoh soalnya, pengerjaan studi. Misalkan ada nilai ujian statistika 65 orang, disajikan dalam bentuk acak. Gitu. Ini kan belum terurut ya, tapi acak. Buatlah tabel distribusi dari data di atas. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan, urutin datanya dulu. Sebanyak 65 tuh dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan? Menghitung jarak atau R. Ya, rumus R-nya itu data tertinggi dikurang data terendah. Dapat tuh 69. Ya, kemudian yang ketiga, menghitung jumlah kelas. Ya, berarti nanti dari sejumlah data tersebut 65 dapat berapa kelas sih gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7. Dapatnya 7 kelas. Caranya rumusnya ini. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya apa? Jumlah kelasnya. N-nya apa? Jumlah datanya. Kan jumlah data ada 65. Nah, ini teman-teman bisa pakai kalkulator. Log dari 65 itu 1,813 gitu. Ya, kemudian dicari, ya ini dikali kan, terus dapatnya nanti 6,98 dibuletin, ya karena dia di atas 6,5, jadi dia dijadikan 7 kelas. Kemudian setelah itu hitung panjang kelas, ya interval bawah sama interval atas. Nah, di sini rumusnya adalah rentan R dibagi dengan jumlah kelasnya. Ya kan? Rentan R-nya kan tadi tuh yang nomor 2, 69 ya. Nah, 69 ini nanti dibagi sama jumlah kelasnya 7. Dapatnya 9,8 dibuletin 10 gitu. Jadi panjang kelas itu 10 gitu kan. Nah, sedangkan menghitung batas panjang interval kelas, nah ini 25 ini diambil dari nilai yang paling kecil. Dimulai dari nilai yang paling kecil dulu, ditambah dengan P dikurang 1 gitu. Ya, ditambah P dikurang 1, kemudian dijumlah. Seperti itu. Nah, ini kan dapatnya 34, ya kan, teman-teman 34. Maka nilai yang selanjutnya adalah 35. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Bu mau tanya, itu kan di pembulatan, kalau misalnya dia hasilnya itu di bawah 0,5 gimana? Kayak misalnya, itu kan 0,5, kelasnya, ya misalnya, 6,4 gitu misal. ya 6,4, itu Ya dibikin 6, 6 Pak, atau jadinya dijadiin 6. 7? 6. Oh, jadinya 6 aja ya? Mm-mm. Oh, oke. Itu juga, kalau misalnya yang di 0,5 dibulatinnya ke atas juga, Bu? 0,5 jadinya ke atas, Pak. Ya, ke atas ya? Oh, 0,5 seperti ya ke biasa berarti atas, ya? tapi 6,4 itu kan ke bawah Oke. modelnya. Nah, Itu ini kalau misalnya saya di 6,4 saya bulatin ke atas, itu ada konsekuensinya nggak ya? kelebihan. Oh, Ini kan 7 jadi nih, kelasnya, ya. 8. Pas lagi mau ngitung data terakhir kekurangan kan, datanya kosong. Jadi kelasnya kolom yang bawahnya pasti mau kosong gitu loh, mau diisi data apa gitu. Karena kan mentok dia Oh, jadi gitu. kayak ini, saya kan udah ngerjain tugasnya itu. Mm-mm. Dia, nah itu kelasnya itu dia, eh,
apa kalau misalnya panjang kelasnya itu dia kan Jadi di nilai nambah. terakhirnya. Iya, jadi harusnya nilai paling maksnya 100, tapi dia jadi 101. Itu nggak masalah ya. Yang penting datanya ke cover semua ya. Mm-mm. Oh, itu jadi nggak Bener. masalah berarti ya. Mending Nggak dibuletin ke atas aja gitu ya. dibuletin ke atas. Oke, makasih Bu. Nah, ini kan hitung interval P-nya itu berarti berdasarkan data terendah, tapi ngambilnya dari panjang kelas. Gitu kan ya. Nah, kalau 34 berarti data yang selanjutnya adalah 35 gitu. Selalu dikurang P-1. Berarti kan 44. Maka next selanjutnya adalah dimulai dari 45 gitu kan. Kemudian setelah dihitung dapat 54, maka next selanjutnya datanya adalah 55. Begitu seterusnya. Ya, nanti ketika ditabelkan jadinya gini, data terendahnya kan 25, ngambilnya lihatnya dari sini. 25, berarti paling ujung kanannya 34 gitu. Makanya dia di sini. 25 ya kan? 10 angkanya maksudnya dihitung panjang kelasnya 10 angka, mentoknya di 34 gitu. Ya kan? Kemudian yang sini 35 pasti pasangannya sama 44. Karena kan 35 kan ujung kiri ya kan? Ujung kanannya 44. Nah, seperti ini 35 sama 44. Begitu seterusnya. Nah, frekuensinya ini teman-teman tinggal cari di antara nilai 25 sama 34 angkanya ada berapa gitu. 25 sama 34 tuh total angkanya ada berapa? Saya belum ngitung ini. Ya kan? 1 2 3 4 5 6. Berapa sih dia? 34 ya? Berarti 25 sampai 34. 1 2 3 4 5 6. Berarti ada 6 gitu. Ya, berarti frekuensinya di sini nilainya 6 gitu. Kemudian kita hitung lagi tuh angka yang ada di antara 35 sama 44. Ya, 35 sama 44. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita isi lagi. Seperti itu. Ya. Jadi nanti kalau dijumlah ke bawah totalnya ada 65 seperti itu. Gitu. Nah, ini bisa dipakai teman-teman untuk ngerjain tugasnya. Ya, silakan. Gitu. Ya, ada yang mau live. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini bisa dipakai untuk mengerjakan tugas yang saya kasih. Ya, perbedaannya tinggal teman-teman nanti kalau sudah jadi, berdasarkan tabel ini aja dibuatkan grafik gitu. Ya, interval kelasnya. Jadi dibuatin grafiknya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Bu, kalau untuk menghitung log dalam kurung yang N itu, Bu, itu memang harus pakai kalkulator atau ada cara tersendiri, Bu, hitung manual? Ini kayaknya pakai kalkulator. Ini pakai kalkulator. Kalau log di mana-mana waktu SMP logaritma itu tetap pakai kalkulator ya. Gitu. Karena kecuali teman-teman punya buku itu loh, yang tabel logaritma yang zaman dulu tuh kan ada ya. Nah, sekarang coba aja cari di Mbah Google cara ngitung log 65 dapat nggak 1,813 dari tabel gitu. Biasanya dia patokannya kalau nggak dari tabel pakai kalkulator gitu. Kalau zaman dulu kan diajarinnya kan dua ya. Ada yang ngelihat tabel, ada yang ngelihat yang boleh pakai kalkulator gitu. Jadi saya sempat tuh dulu apa namanya? Diajarinnya ngelihat tabel gitu. Log 65 baca tabelnya gimana gitu. Ya. Tapi saya udah lupa sih biasanya pakai kalkulator kalau anak-anak sekarang ya. Pakai kalkulator boleh. Log 65 berapa gitu. Baru nanti dikali sama 3,3 dapatnya berapa. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman dari soal ini? Nggak ada? Dicoba Kalau hasil dulu ya. akhirnya nggak apa-apa kayak Bu berarti ya. Kenapa? Hasil akhirnya lebih, misalnya kan dalam soal tadi kan 100 ya. Sedangkan hasilnya ada 100, saya hitung 101, kadang 102 itu apakah bermasalah Bu nantinya? 101, 102 jatuhnya di mana nih? Ngitung apa Yang sih?
Yang di kuis, Bu. Yang di tugas-tugas. Iya. Iya. Maksudnya di tahapan yang mana? 3, 4? Yang di terakhir, Bu. Panjang interval kelas. Oh ini panjang kelas. Iya. Panjang kelas. Hmm. Itu teman-teman dapatnya berapa sih? Komanya berapa? 8 kayaknya, Bu. Tadi saya ngerjain sore. Hmm? Kayaknya 8, Bu. Kayaknya. Hitung Kayaknya panjang di laptop, kelasnya. Bu. Iya. Nanti saya koreksi dulu ini. Maksudnya kalau teman-teman atas 6 di atas 5,5 biasanya dibulutin ke atas. Kalau di bawah 6,5, 6,4 biasanya dibulutinnya ke bawah gitu. 6,4 jadinya 6, 6,5 jadinya 7 gitu. Aturan matematika dari dulu kayak gitu, maksudnya dari zaman SD sampai sekarang begitu. Jadi kalau misalkan 6,5 jadinya 7, 6,4 jadinya 6 gitu. Jadi cara buletinnya seperti itu. Coba dikaji lagi deh kuisnya. Bener nggak ngerjainnya seperti itu? Gitu ya? Paham Halo nggak Bu, maksud saya? Ya? ingin tanya Bu soal kuis yang tadi. Mm-mm. Kan ketemunya itu kalau harusnya kan 6,54 ya Bu, saya tuh. Terus 6,54. Jatuhnya kalau nggak saya ingat sih 6,5 lah gitu Bu. Nah itu kalau dinaikin ke atas jadi 7, pas di hitungan panjang intervalnya nggak ketemu Bu. Tapi ini, kalau diturunin ke bawah, iya kok panjang intervalnya diturunin, nggak ketemu? Maksudnya, iya jadi hasil akhirnya 102 Bu, nggak 100. kalau ini kan pas 94 emangnya? Iya, itu di sini pasti Bu Oh, nggak 94. apa-apa, nggak masalah. Oh enggak, oh Enggak, enggak nggak apa-apa ya Bu. masalah. Nggak masalah, Oh, gitu. Walaupun oh dia oke oke oke. nggak pas gitu, kan kita cuma menyajikan berdasarkan panjang kelas. Walaupun ada datanya segitu, maksimalnya nggak segitu, tapi kan kita ngitung tuh nanti include datanya dari misalkan 85 sampai 94 gitu kan. Walaupun di data itu maksimalnya nggak ada 94, nggak masalah gitu. Yang penting ada Oh, data di antara 85 sampai 94. 94. Oh, oke oke Bu. Heeh. Terima kasih Bu Paham ya? informasinya. Nah gitu Paham paham Bu. maksudnya. Nah iya, Kak Sera, nah bener gini. Ini yang tugasnya. Siapa ini? Iya betul Bu, kayak gitu Bu. Iya, tapi kan batas awalnya 94, batas akhirnya 102 gitu kan ya. Data yang disajikan nggak ada Iya, 102, misalkan gitu. Misalkan dari teman-teman ngitung. Iya kan? iya Bu, Nilai betul Bu. Iya, Kurang lebih nilai kayak dari gini Bu. ya nggak 5 itu masalah. 100. Bu. Paling terakhir berapa? Di 100. data 100, ya nggak masalah. Itu nggak usah kalian pikirkan. Itu nggak masalah gitu loh. Nggak jadi masalah. Yang penting ada range antara 94 sampai 102 gitu. Kalau di sini kan memang kebetulan angka terakhirnya 94. Jadi pas ngitung tuh pas gitu loh. Ya, pas ngitungnya tuh pas. Akhirnya 94. Tapi kalau di data ini saya nggak masukin 94 cuma 90 sedangkan intervalnya 94 ya nggak jadi masalah gitu. Paham ya maksudnya? Paham paham Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Paham. Paham. Paham, Bu. Ya, gitu ya teman-teman. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada. Kalau gitu kita ketemu lagi ya. Untuk Vicon itu kan jatahnya tuh 7 kali ya. Kok 7 kali sih? Ya benar 7 kali gitu. Tapi biasanya kalau saya statistik itu, kalau saya ngajar entah itu statistik, entah itu aljabar, biasanya tuh hampir setiap minggu saya Vicon gitu loh teman-teman. Jadi mohon dimaklumi karena kan belajaran matematika ya.
Jadi agak-agak susah kalau misalkan nggak saya jelasin gitu, atau nggak teman-teman mau bertanya jadi susah. Akan lebih susah kalau diuraikan ke misalkan kalau harus ngetik di forum dan lain sebagainya kayak gitu. Ya, jadi kalau teman-teman bisa hadir, teman-teman udah coba ngerjain kan jadi bisa tanya gitu. Ya. Jadi mungkin minggu depan kalau saya lihat materinya dulu, kalau perlu Vicon ya saya Vicon gitu. Tapi biasanya hampir setiap minggu saya tuh Vicon gitu loh. Jarang sekali dari pertemuan sampai 15 pertemuan saya tuh bolong gitu karena matematika gitu. Jadi modelnya lebih ke matematika. Agak susah jelasinnya kalau nggak pakai Vicon. Tuh. Gitu ya teman-teman ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya pertemuan malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan gitu. Saya lihat Vicon dulu. Gitu ya. Baik, Bu. Selamat Baik, malam. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih, Bu. kita Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. kita live bareng-bareng nih. Ya, Bu. Selamat malam, Bu. Ya, Bu. Malam.